Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1258. Di sini pasti ada hantu. Thomaskin tiba-tiba membuka kedua matanya. Saat menoleh, dia melihat bayangan kuning, bergegas ke dalam hutan tua. Mungkinkah itu dia? Thomaskin bertanya-tanya dalam hati, apakah itu si kulit kuning yang dia lihat di rumah Elmina Mu waktu itu? Dan mentalitas balas dendam si kulit kuning itu sangat kuat, dulu saat memukul dirinya dengan batu, mungkinkah itu si kulit kuning? Larinya sangat cepat, dan di dalam hutan tua ini, sangat sulit untuk menemukannya. Hantu pembatas dinding tidak dapat dijelaskan. Thomaskin mengalami halusinasi, juga tidak ada cara untuk menjelaskannya. Tetapi saat Thomaskin melihat si kulit kuning, dia sangat bingung. Mungkinkah orang yang ada di belakangnya sebelumnya adalah si kulit kuning? Aku baik-baik saja. Thomaskin menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin Elmina Mu dan yang lainnya khawatir, jadi dia tidak memberitahu mereka. Tetapi jika ingin tahu apakah dirinya benar-benar diincar oleh si kulit kuning, maka harus memaksanya untuk menunjukkan penampakannya. Jika dia menginginkan dirinya mati, maka pasti tidak akan melepaskannya. Thomaskin tahu bahwa urin si kulit kuning dapat membuat orang berhalusinasi, dan itu juga merupakan bahan obat yang sangat berharga. Jika benar-benar tindakan si kulit kuning, maka mereka telah berputar-putar di tempat yang sama, pasti berhubungan erat dengannya, tanda dan jejak kaki semuanya terhapus, hanya setelah itu mereka kehilangan arah aslinya. Jangan menakut-nakutiku, kami semua mengandalkanmu untuk membawa kami keluar dari sini, T. Nami Guli tersenyum manis, tapi Thomaskin baik-baik saja, tidak jatuh ke dalam jurang, hanya terkejut dan tidak bahaya. Jangan khawatir, aku tidak semudah itu untuk mati, tapi kalian istirahat dulu. Aku akan pergi melihat-lihat. Thomaskin memberi tatapan mata yang meyakinkan terhadap Elmina Mu dan yang lainnya, dan mulai berkeliling. Thomaskin sedang mencari jejak si kulit kuning dan urinnya. Jika benar-benar si kulit kuning, maka tidak peduli apakah itu ilusi sendiri atau yang disebut hantu pembatas dinding, maka semua akan terselesaikan. Setelah mencari-cari, Thomaskin benar-benar menemukan beberapa baris jejak kaki kecil, dan sangat ringan, dan ada dua tempat yang mirip dengan urin. Dia pada dasarnya yakin bahwa si kulit kuning ini adalah alasan dirinya berhalusinasi dan mereka tersesat di sini. Thomaskin berjalan ke sisi tebing selangkah demi selangkah, tatapan matanya kusam. Pada saat dia akan jatuh dari tebing, dia mengayunkan punggung ke dinding tebing dan mengikatnya di bawah tebing. Pada saat yang sama, dia melempar sepotong besar batu ke arah tebing. Tolong! Setelah Thomaskin berteriak, batu besar itu juga jatuh. Pong! Setelah suara keras, jatuh ke bawah tebing 100 meter, Elmina Mu dan yang lainnya bisa mendengarnya dengan jelas. Thomaskin! Kenapa dia jatuh? Wajah Maxentia yang menjadi serius. Meskipun dia tidak menyukai Thomaskin, tetapi dia tidak dapat menyangkal bahwa tanpa Thomaskin, mereka bertiga mungkin akan mengalami kesulitan. Nami membawa mereka berdua sudah cukup kesulitan. Jika benar-benar dalam bahaya kehidupan, dia pasti akan menyerahkan dirinya. Kakak Kin. Elmina Mu pucat. Setelah teriakan keras, jantungnya melonjak. Mereka semua berlari ke tepi tebing, tetapi tidak ada jejak Thomaskin. Di bawah tebing 100 meter, hanya terlihat sebuah gua salju, sama sekali tidak terlihat jejak Thomaskin. Diperkirakan dia telah dihancurkan menjadi daging cincang. Pasti ada hantu pembatas dinding. Ada hantu. Pasti ada hantu di sini. Maxentia yang mengawasi sekeliling, selain universitas dan hutan, tidak ada apapun di sekitarnya, tetapi matanya penuh ketakutan. Begitu Thomaskin meninggal, situasi mereka menjadi lebih berbahaya. Maxentia yang sudah hampir menangis karena cemas, karena dia sekarang lumpuh, tidak mungkin bisa berjalan jauh,
jika Thomas Kin tidak memukulnya dengan begitu keras sebelumnya, mungkin dia masih bisa berjalan, tetapi sekarang meskipun racunnya sudah dihilangkan, namun betisnya masih bengkak, diperkirakan bengkak tersebut tidak akan hilang dalam 3-5 hari. Maxentia, jangan seperti ini. Hantu dari mana? Kita hanya tersesat. Tatapan mata Namiguli sedih dan berkata, sekarang Maxentia yang sepertinya sudah hampir pingsan karena takut akan mati di sini. Bukan, kamu jangan bohong lagi padaku, itu pasti hantu pembatas dinding. Itu pasti hantu pembatas dinding. Hantu, ada hantu. Maxentia yang berteriak, menggelengkan kepalanya, menoleh ke belakang dan melihat kemana-mana seperti ada yang salah. Maxentia, Maxentia. Tenang. Namiguli berkata dengan cemas, sekarang dalam situasi buruk, bencana datang bertubi-tubi, Thomas Kin mungkin mengalami halusinasi lain dan akhirnya jatuh ke bawah tebing, dan mereka berada dalam situasi yang sama. Kak Kin, bagaimana bisa kamu tidak bisa meninggalkanku sendirian? Elmina Mu bergumam, air mata terus mengalir di matanya, ekspresi di matanya sangat sedih, bahkan putus asa. Kak Kin adalah harapan dirinya dan teladan yang dia ikuti, tetapi Kak Kin sekarang jatuh tebing dan mati. Pada saat ini, seorang pria berkulit kuning berjingkat, dengan hati-hati berlari kemari dari balik batu di kejauhan, menjauh, dan melihat ke bawah tebing. Tiba-tiba, sebuah tangan besar terulur dari bawah tebing dan langsung menggenggam leher si kulit kuning. Si kulit kuning terus melolong, dan langsung dikunci oleh Thomas Kin, tampak sangat ganas, berusaha lepas dari kendali Thomas Kin, namun tangan Thomas Kin begitu kuat dan benar-benar tidak bisa dilepaskan oleh si kulit kuning. Thomas Kin menendang kaki dan melompat langsung ke atas, matanya seperti pisau, menatap si kulit kuning, ternyata memang benar. Orang ini, memang seperti ini pandangan matanya. Di depan dadanya, ada bekas luka yang tersisa saat dipukul dengan batu. Perjuangan si kulit kuning pun menarik perhatian Elmina Mu dan yang lainnya. Ketika perempuan itu menoleh ke belakang, tatapan mata mereka tiba-tiba terkejut. Apakah Thomas Kin masih hidup? Apakah dia berpura-pura mati? Apakah dia hidup kembali? Kak Kin. Elmina Mu berlari, menangis dengan gembira, Kak Kin tidak mati. Dia selalu ada di sisinya, jadi mengapa dia dengan sengaja berpura-pura mati? Elni si kulit kuning. Namiguli terkejut, memandang Thomas Kin dengan tidak percaya. Di wilayah Donghai mereka, dua dewa rubah dan musang sangat kuat, sebanding dengan dewa senior, tidak ada yang mau memprovokasi benda ini, karena itu sangat misterius, dan begitu menjeratmu, maka tidak akan ada yang menjadi lebih baik. Karena dia, kita terus berputar di tempat, dan karena dia, aku berhalusinasi. Jika kita tidak menangkap orang ini, kita tidak akan pernah keluar dari sini. Thomas Kin berkata dengan dingin. Si kulit kuning masih meronta-ronta, namun tidak ada pengaruh, sama sekali tidak bisa lepas dari belenggu Thomas Kin. Hewan bertulang rawan ini sangat fleksibel, namun di tangan Thomas Kin, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Si kulit kuning, kamu berani menangkap Dewa Musang. Kamu cari mati ya. Maxentia yang meraung dan berkata, Dewa Musang sangat sakral di matanya, dan itu adalah dewa yang harus mereka takuti dan hindari saat memasuki gunung, tetapi malah ditangkap di tangan Thomas Kin dan sekarat. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.